Halo, ketemu lagi bersama saya Teknisi 87. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan fungsi dari MCB. MCB sebenarnya adalah sebagai pembatas arus. Sebagai pembatas arus. MCB bukan sebagai protek arus bocor. Kenapa saya bilang begitu? Karena jika arus yang dihasilkan itu di bawah MCB yang ditentukan, contohnya ini adalah MCB 6 ampere. Jika ada kebocoran arus yang di bawah 6 ampere, maka dia tidak akan protek. Dia tidak akan ngetrip. Maka saya bilang ini MCB bukan untuk protek arus bocor, tapi sebagai pembatas arus. Dimana pembatas arus itu adalah jika arus lebih, kita menggunakan barang-barang yang melebihi dari MCB ini. Misalnya kita total menggunakan 7 ampere atau 9 ampere, sedangkan MCB-nya 6 ampere, maka otomatis MCB akan protek. Sedangkan kalau kebocoran arus itu bermacam-macam. Ada yang di bawah 6 ampere, ada 2 ampere, ada yang lebih. Kalau lebih, kemungkinan itu adalah arus pendek. Bukan bocor lagi, tapi konslet. Terus ada rumus yang bisa kita pakai pedoman. MCB berapa yang bikin protek saat kita tersengat listrik? MCB berapa yang mampu ngetrip turun saat kita tersengat listrik? Dalam rumus kelistrikan ada rumus yang mengatakan P sama dengan I kali R. Di mana P adalah voltase, atau tegangan, I itu adalah arus yang ditandai dengan ampere, sedangkan R itu adalah resistansi. Resistansi ini biasanya menggunakan ohm atau tandanya seperti ini. Terus kita menggunakan rumus ini, yaitu P. Pertama kita cari I-nya dulu, arus. Karena P sama dengan I kali R. Maka kita cari I-nya dulu. I sama dengan P dibagi R. I dibagi R. P ini voltase arus listrik yang ada di Indonesia itu adalah 220.
Sekarang I sama dengan 220 dibagi R. R ini adalah resistansi, di mana resistansi ini menggunakan ohm, simbol ohm. Ohm ini juga bisa disebut dengan hambatan. Perlu diketahui, kalau manusia itu tersengat listrik, arus, ini manusia ini memiliki resistansi atau ohm, yaitu 1000 ohm. 1000 ohm normalnya, dengan syarat manusia ini atau yang tersengat listrik ini tidak beralaskan kaki atau tidak ada isolator. Dia langsung kontak ke tanah. R. Jadi hasilnya I sama dengan 220 dibagi 1000. Karena manusia menginjak tanah itu arusnya 1000 ohm, hambatannya 1000 ohm. Jadi hasilnya I sama dengan 220 per 1000. Jadi hasilnya adalah 0,22. Nah, sekarang kita udah mengetahui I-nya atau arus listriknya. Nah, sekarang saat kita menggunakan MCB 6 ampere, seperti ini, dan kita tersengat listrik, maka otomatis dia tidak akan turun atau ngetrip atau protes. Kenapa? Karena dari rumus ini kita sudah mengetahui orang kakinya tak beralas tersengat listrik, dia memiliki 1000 ohm. Dan hasilnya setelah kita hitung, itu hasilnya adalah 0,22 ampere. Jadi kita memiliki 6 ampere, sedangkan hasil dari hitung-hitungan kita adalah 0,22 ampere. Otomatis ini tidak akan, ini MCB ini tidak akan ngetrip. Terus banyak pertanyaan dari teman-teman melalui teman-teman FB atau WhatsApp menanyakan pada saya bagaimana caranya biar kita aman dari barang-barang elektronik kita yang kemungkinan terjadi arus bocor. Maka di sini yang kita perlukan adalah grounding. Nah,
Kenapa kita perlu grondeng? Karena grondeng itu memiliki resistansi yang bagus. Grondeng yang bagus memiliki resistansi sebesar 5 ohm. Jadi bila kita kembali ke rumus, kalau manusia tersengat listrik tanpa ada grondeng, artinya manusia itu tidak memakai alas kaki, dia langsung menjadi grondeng, maka itu tubuhnya memiliki resistansi 1000. Sedangkan kalau kita bikin grondeng yang baik itu harus 5 ohm. Kita kembali ke rumus. Bagaimana jika grondeng kita mendapatkan 5 ohm? P sama dengan I kali R. Sedangkan di sini kita cuma membutuhkan I. Yaitu arus. Jadi untuk mendapatkan I, karena P ini memang sudah mutlak ada, yaitu 220. P ini 220, maka kita cari I-nya, arus, dengan rumus yaitu I sama dengan P per R, yaitu arus sama dengan voltase dibagi resistansi. Jadi hasilnya voltase sudah kita tahu, yaitu 220. Ini memang sudah baku untuk di Indonesia, dibagi 5. 5 ini kita dapat dari grondeng. Anggaplah grondeng kita bagus, mencapai 5. Kita mendapat angka 5 untuk grondeng, maka kita bagi 5. Jadi hasilnya I sama dengan 44 ampere. Kalau I ini simbolnya ampere, P biasa P. Kalau R ini resistansi, simbolnya seperti ini, ohm, dia pakai ohm. Jadi kalau kita pakai grondeng, kita memiliki alat, umpamanya pompa. Di sini terjadi kebocoran arus, yaitu pompa kita dialiri arus bodinya. Maka karena grondeng kita bagus, secara otomatis MCB akan ngetrem. Kenapa MCB ini ngetrem? Seperti tadi kita menggunakan MCB 6 ampere. Sedangkan hasilnya di sini adalah 44 ampere. Jadi otomatis MCB ini kalah. Dia langsung ngetrem. Maka kita menjadi aman karena pompa ini kena arus langsung bikin MCB itu ngetrem. Nah, untuk penjelasan selanjutnya, bagaimana jika kita tersengat listrik biar MCB itu bisa ngetrem? Bagaimana caranya? Apakah cukup grondeng atau ada alat yang lain? Nanti saya akan jelaskan di video berikutnya. Kali ini sampai di sini saja. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe karena itu gratis dan bisa membantu saya untuk membuat channel lebih bagus lagi.
video-video yang lebih menarik dan bermanfaat. Sekian dan terima kasih.